siang semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Junis Mandulo. Di sini saya berdiri akan membahas magang saya selama 5 bulan di Pekanbaru. Tujuan magang saya ke Pekanbaru meningkatkan talenta siswa atau siswa yang diperlukan oleh industri masa kini dan akan mendapatkan pengalaman di dunia kerja untuk kedepannya. Jam masuk kerja tuh jam masuk jam 8, jam istirahat tuh jam 12, kalau jam pulang jam 5. Lokasi Pekanbaru, Jalan Arifin Ahmad, bengkel atau expert servis mobil. Judul mengganti blok rem. Definisi ganti blok rem. Ganti blok rem adalah kegiatan mengganti komponen rem pada kendaraan seperti kampas rem, selang rem, atau master rem. Tujuan mengganti blok rem seperti kampas rem, master rem, dan selang rem adalah untuk meningkatkan performa rem dan memudahkan pengereman. Mengapa mengganti blok rem itu penting? Sangat penting karena bertujuan untuk kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara mobil tersebut. Tujuan mengganti supaya performanya bagus, seperti kampas rem, master rem, dan selang rem adalah meningkatkan performa rem dan memudahkan pengereman. Kampas rem berfungsi untuk menekankan disk brake sehingga kendaraan dapat berhenti sesuai dengan kedalaman injakan pada rem. Master rem. Mengganti master rem bawaan motor dengan produk aftermarket dapat membuat rem menjadi lebih pakem. Hal ini terjadi karena master rem aftermarket memiliki piston yang lebih besar sehingga tekanan minyak rem untuk mendorong kaliper menjadi lebih besar. Selang rem yang karetnya pecah-pecah dapat menyebabkan rem tidak bekerja dengan baik. Jika dibiarkan, selang rem dapat mengalami kerusakan yang parah sehingga terjadi kebocoran pada minyak rem. Cara membuka roda dan memasang. Kendorkan roda di bagian belakang mobil dengan kunci roda. Angkat mobil sedikit dengan rongga yang dimasukkan di bawah chassis belakang. Lepaskan semua roda yang telah dikendorkan. Buka roda, lepaskan dari remote. Lepaskan pegas luar kampas rem. Lepaskan pegas kampas rem bagian dalam dengan obeng. Cek tabung rem untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kemacetan. Lepaskan pengunci rem, tetapi jangan melepaskan kabel rem tangan. Pasang kampas rem yang baru, atur rem, pasang kembali ban. 10. Ganti blok rem. Ganti blok rem atau kampas rem pada mobil dapat membuat pengereman lebih mudah dan pakem mobil. Kampas rem menekan disk brake sehingga ban mobil berhenti sesuai dengan tingkat kedalaman injak pedal rem. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Keterangan menyetel rem tromol. Mengerjakan menyetel rem tromol dan membersihkan sisa bekas pengereman. Kedua, keuntungan adalah agar kedepannya tidak terjadi hal berdampak negatif atau rusak yang rem blok. Keterangan memeriksa kebocoran ban. Mengerjakan pendel atau dok mobil yang katanya konsumen keluar setiap hari, dia harus menambahnya. Kedua, keuntungan adalah kita harus tenaga sebelum berangkat atau beban kelebihan sebelum kita pergi dan harus berhati-hati dalam akhirnya ditanyakan konsumen ini banyak mau diganti atau tidak. Lalu konsumen menjawab, iya, saya mau mengganti barang. Keterangan mengganti oli transmisi. Mengerjakan membuang oli transmisi yang sudah kotor ataupun sudah tidak bagus
Keuntungannya mengganti oli mesin secara berkala dapat membantu menghindari karat pada mesin motor atau oli mesin motor yang dapat membantu untuk membentuk permukaan yang berbahan metal agar tidak terhindar dari kontaminasi sehingga karatan pun dapat dihindari. Keterangan ganti cover klep mengerjakan menyetel klep. Kenapa harus menyetel klep mobil? Penyetalan klep adalah langkah perawatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa klep dalam mesin bekerja dengan efisien dan tidak menimbulkan suara kasar atau masalah lainnya. Keuntungannya agar tidak ada suara bising atau mengganggu si pengemudi dan pengendara. Keterangan mengganti oli mesin mengerjakan membuang oli mesin yang sudah kotor ataupun sudah tidak bagus. Keuntungannya dengan melakukan penggantian oli secara teratur. Keuntungannya yang utama adalah komponen di dalam mesin selalu terjaga dan bersih dan terhindar dari banyaknya kotoran yang mengandang sehingga terbebas dari kerusakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Kusmeza. Saya ingin bertanya kepada Junis tentang cara menyetel rem tromol. Jun, cara menyetel tromol itu apa sih yang harus diperhatikan? Sehingga karatan pun dapat dihindari. Keterangan ganti cover klep mengerjakan menyetel klep. Kenapa harus menyetel klep mobil? Penyetalan klep adalah langkah perawatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa klep dalam mesin bekerja dengan efisien dan tidak menimbulkan suara kasar atau masalah lainnya. Keuntungannya agar tidak ada suara bising atau mengganggu si pengemudi dan pengendara. Keterangan mengganti oli mesin mengerjakan membuang oli mesin yang sudah kotor ataupun sudah tidak bagus. Keuntungannya dengan melakukan penggantian oli secara teratur. Keuntungannya yang utama adalah komponen di dalam mesin selalu terjaga dan bersih dan terhindar dari banyaknya kotoran yang mengandang sehingga terbebas dari kerusakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Kusmeza. Saya ingin bertanya kepada Junis tentang cara menyetel rem tromol. Jun, cara menyetel tromol itu apa sih yang harus diperhatikan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gesta. Yang pertama itu kita memperhatikan rem itu saat menyetel. Kita akan mengangkat rem ini. Kalau terlalu tinggi kan, jadinya kita membuka rem itu untuk menyetelnya. Membutuhkan alat seperti grease, obeng, sikat kawat, dan amplas kasar. Kita membersihkannya. Habis itu kita simper pakai BC kan. Pakai BC baru BC atau itu black cleaner biasanya disebutkan, karena BC itu singkatan. Baru kita tembak pakai argan, pakai angin untuk sampai bersih. Baru kita masukkan apa namanya? Masukkan grease ya kan. Dia biasanya di 3 titik masukkan grease itu supaya untuk pelumasnya biasanya di atas, di tengah, dan di bawah. Itu kiri kanan. Habis itu untuk menyetel remnya kita bisa memasukkan 3 untuk putarannya dulu. Memasukkan putaran, kita masukin rumahnya itu kan kasar atau tidak, putarannya udah mulai kasar, berarti udah mulai bagus. Tapi kalau misalnya tol, kita tambah lagi. lagi. Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada saudara Junis
bagaimana cara menyetel apa di bagian mana tempat untuk kita menyetel rem tromol belakang pada mobil ini dan menggunakan apa untuk menyetelnya. Itu saja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan. Cara menyetel rem. Cara menyetel rem itu kan di sini tadi. Di sini. Biasanya di bawah blok rem. Di bawah blok rem. Kita menyetelnya itu 3. Biasanya 3. Di belakang back. Dia katanya karena nyetel dari depan nih kan. Kenapa kata kawan tadi itu yang nama pendes kenapa nggak dari belakang? Ya kan? Karena lebih mudah lagi dari depan. Kita buka, kita membersihkan. Soalnya tadi konsumer itu kan disuruh membersihkan, menyetel dan memastikan kamar rem belakang itu masih tebal atau tidak. Kalau masih tebal, berarti untuk membersihkan aja. Kalau tipis, kita mengganti. Terus kalau kan dari belakang dari depan lebih mudah kan. Iya. Jadi kalau pas kita ngetes mutar bannya itu kan harus berat gitu kan. Enggak mutar bannya. Kita mutar apanya nih? Kompresnya ini biasanya itu kan kesat tuh kan. Kalau udah kesat berarti bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada bunyian gitu atau kasar gitu, berarti dia masih kurang setelannya. Terus tromolnya. Bukannya kalau udah bongkar gitu kan kampas tuh susah masuk tromol itu. Depan. Memang susah kalau mendapat terus. Ya, benar. Beda pengalaman. Beda bengkel, beda pengalaman. Iya, Pak. Depan. Dia nggak langsung menambahnya terusan sampai 20 atau 30. Dia biasanya nambah 3. Dia ada yang ngerasain udah pas atau belum. Bukan langsung 10, 20 atau 30 langsung masukin. Sedangkan masuknya aja susah kalau bukanya nanti. Harus memerlukan alat tambahan lagi. Betul. Terus Udah. Ini biasanya kan nyetel dari belakang ya. sampai dia terasa kesan atau terasa gerak lagi. Iya. Sekarang Junis menyetelnya di depan. Dan depan Oke, dimasuk sel-sel itu dibuka dulu dulu 3 Pak. kali. Oke, itu tunggu. Sampai 2-3 kali dinaikkan giginya, dipasang, masih los. Habis itu Terus itu dibuka lagi. Disetel lagi. naikkan lagi 3, Masukin 3 lagi. Baru dimasukin kan. Baru dibuka. Kalau udah terasa kesan, kesan. kesegan udah mulai terasa bunyinya itu. Ini udah pas. Jadi Udah pas. Baru kita pasang lagi. Kita tengok dari rem tangannya. Udah baik. Ada kayak bunyi 3 rem gitu kan Pak. Berarti udah pas itu. Jadi kalau dia sudah masuk kesan, tidak perlu lagi disetel dari belakang. Tidak perlu. Karena yang dari depan, maksudnya dari depan itu kan kita menyetelnya, membersihkannya, baru melihat kayak kampas rem belakangnya itu masih tebal atau Jadi dibilang betul, kalau mudah kita nyetel di depan. Kalau yang ditanyakan sama kawan ini, itu maka nggak remnya kalau kita cuma setel dari depan, harus dari belakang. Maka. Kalau apanya, kalau penerapan dari sana memang kayak gitu. iya. Oke, tunggu ya. Mana kondisi Yunis? Tuh kirun tuh Pak. Kirun Kirun. oke. Iya, Itu kan dulu, sama nggak apa Glenn? sama lagi di belakang. Mana Soki tadi dia? Ini Pak, ini Pak. Kan game dia, Pak. Ya, dan